Itu pria itu pun memeriksa ban mobilnya, lalu melihat ke benda yang ia tabrak di sana. Pria itu pun kembali masuk ke mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Namun apa yang terjadi dengan makhluk yang tewas ditabraknya itu? Ternyata hewan tersebut bangkit dan meluruskan kembali tulang-tulang yang patah. Namun sepertinya ada yang berubah pada makhluk tersebut. Sementara pria ini sedang dipusingkan dengan urusan kantornya. Lalu dia bertanya pada bawahannya apa yang disukai oleh anak-anak zaman now. Lalu dia, sang putri pun langsung menatap ke benda yang sama di atas meja belajarnya. Ternyata sang ayah membelikan barang yang sama untuk sang putri. Ada lagi yang kau inginkan, nak? Tanya sang pria. Aku ingin bertemu ibu besok, jawab sang putri. Namun sang pria berkata jika dia tak bisa dan berjanji akan mengantarnya minggu depan. Ayah tak pernah menepati janji. Aku tak mau membuang waktu ayah. Aku bisa pergi sendiri, ucap sang putri yang akhirnya membuat sang pria tak dapat menolak permintaan putrinya. Putrinya pun selamat. Helaian abu itu hinggap di telapak tangan sang gadis. Melihat ke kejauhan, sang ayah pun berkata sepertinya ada masalah. Di sebuah stasiun, orang-orang ini sudah mulai naik ke dalam kereta, termasuk sang pria dan putrinya. Sang masinis menduduki kursinya, sementara stafnya sedang bersiap-siap. Seorang gadis SMA muncul tiba-tiba dan mengejutkan teman-temannya. Hei, sedang apa kau di sini? Tanya seorang temannya. Aku kan pemandu suara kalian, jawab sang gadis seraya berjalan menghampiri sebuah kursi di mana seorang pemuda duduk sini sedang mengawasi sekitar, di mana dia tak melihat seorang gadis yang tiba-tiba berlari masuk ke dalam kereta itu. Dan saatnya kereta itu pun berangkat, pramugara pun mengunci pintu. Tiba-tiba pengawas yang berjaga itu melihat sekelompok orang yang tengah berdiri di depan pintu di atas sana dan terlihat ketakutan. Sementara di dalam kereta, seorang penumpang mengeluh pada pramugara karena telah lama menunggu antrian di depan toilet itu. Gadis kecil ini pun melihat sang ayah yang tertidur. Dia pun beranjak dari kursinya melewati sang ayah dan berjalan menghampiri kedua pria yang terus mengetuk pintu toilet tersebut. Dan saat pintu toilet itu terbuka, terlihat seorang gelandangan yang duduk meringkuk di sana. Sang pramugara bertanya di mana tiketnya. Jika ia tak memiliki tiket, mereka segera pergi. Tiba-tiba para makhluk itu berjatuhan dari atas gedung tersebut. Mereka sangat brutal. Kedua saudara ini pun histeris melihat seorang makhluk yang jatuh di dekat mereka. Wanita hamil dan gadis kecil itu pun segera menarik salah satu wanita itu. Dan pramugara serta siswi ini pun menarik wanita yang lain. Mereka belum berhasil naik ke dalam kereta itu. Di mana saat akan menutup pintu, tiba-tiba gelandangan itu menahannya dan dia pun berusaha masuk ke dalam dan menutup pintu itu. Mereka semua syok. Pria buat para makhluk lainnya berdatangan. Mereka pun mencoba menutup pintu itu. Suara kondektur terdengar. Jika demi keamanan mereka akan segera menuju Busan, di mana lelaki arogan ini berkata agar sang kondektur menjalankan kereta itu dengan kecepatan penuh. Jika tidak mereka tak akan berhasil, ujarnya. Tiba-tiba ponsel sang gadis berbunyi. Seketika dia menangis mendengar suara sang pemuda yang terseduh-seduh mengatakan jika dia meminta maaf karena tak bisa menyelamatkan teman-teman mereka yang lain. Sang pria mencoba menghubungi Lisa, hanya duduk terdiam merenungi apa yang telah mereka alami. Mereka telah kehilangan orang-orang yang bersama mereka di kereta itu. Mendekati sang putri, pria ini pun berlutut di depan sang gadis kecil dan memegang tangan sang putri. Seraya berkata, jangan khawatir, ayah akan antar kau ke ibumu, apapun yang terjadi. Ayah tak takut? Tanya sang putri. Yang dijawab sang pria, jika tentu saja dia takut. Aku sangat takut ayah, kukira aku tak akan bertemu ayah lagi. Aku berlatih lagu itu hanya untuk ayah. Itu sebabnya aku tak teruskan nyanyiannya, karena aku tak melihat ayah datang waktu itu. Ucap sang putri membuat sang pria tertegun. Apakah ayah mau tetap bersamaku? Tanya sang gadis kecil seraya menatap sedih pada sang ayah yang tak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kembali menghubungi sang istri, sang pria pun kini mendengar jika ponsel sang mantan sudah tidak aktif lagi. Dia pun menghubungi rekannya dan bertanya apakah di sana baik-baik saja. Di mana sang rekan menjawab jika kejadian yang terjadi itu bermula dari YS Biotech, proyek yang mereka jalankan, yang seketika membuat sang pria tertegun. Pak, tolong katakan ini bukan salah kita. Kita hanya melakukan tugas, bukan? Ini bukan salahku kan, Pak? Tanya rekannya seraya menangis. Sang pria pun terdiam sesaat lalu berkata jika itu bukan salah rekannya. Lalu dia pun menutup telepon tersebut, membersihkan noda merah itu dari tangannya. Tiba-tiba dia pun tak kuasa menahan air mata yang seketika jatuh dengan deras. Sementara kereta yang mereka tumpangi tiba-tiba terhalang kabut asap tebal. Sang kondektur segera menghentikan laju kereta itu dan tertegun saat berhasil melewati asap hitam itu, di mana sungguh pemandangan yang mencekam terlihat di hadapannya. Mengangkat mic tersebut, lelaki itu pun mengumumkan jika jalur mereka terhambat dan mereka harus berhenti di stasiun Timur Daegu dan mungkin harus menunggu tim penyelamat atau mereka harus melanjutkan ke Busan dengan kereta lain. Dan setelah dia mengakhiri pengumuman itu, dia akan mencoba mencari kereta lain dan menjalankan jalur kiri dan berpesan jika penumpang yang masih hidup dimohon untuk pindah dengan hati-hati, ucapnya mengakhiri. Membuka pintu itu, sang kondektur pun mengawasi sekitar, di mana banyak gerbong yang berhamburan bahkan terbalik masih
menunggu di dalam gerbong mereka. Lalu perlahan mereka pun berjalan keluar dari gerbong itu. Melihat ke kaca jendela tersebut, terlihat wajah-wajah mengerikan di sana. Mereka pun terus berlari. Sang kondektur tiba di dalam bangunan itu, di mana dia menemukan sebuah kereta. Naik ke dalamnya, dia pun segera masuk ke dalam kabin kemudi lalu menghidupkan mesin dan menjalankan kereta itu keluar. Sementara lelaki arogan dan pramugara ini ternyata masih hidup. Mereka ternyata masih bernyawa karena itu selamat. Sang pria yang menemukan celah itu pun segera berteriak agar mereka segera merangkak keluar dari sana. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari tempat itu. Namun seketika para makhluk itu berlarian mengejar mereka. Sang pria terus menggendong sang putri dan berlari mengejar kereta itu. Sang wanita pun tak lagi memikirkan kandungannya yang terasa berat, di mana akhirnya mereka pun berhasil naik ke atas kereta yang sedang berjalan itu. Dan para makhluk itu seakan tak peduli jika tubuh mereka terseret oleh kereta. Sang pria memperhatikan para makhluk yang mulai akan naik itu, lalu dia pun mulai menuruni tangga itu dan terus berjalan. Mereka berdua hanya duduk dan menangis. Seketika sang wanita melihat sebuah terowongan itu, di mana keadaan di depan terowongan itu begitu berantakan. Sang wanita pun menarik tuas itu. Menuruni anak tangga itu, mereka pun berjalan menyusuri ke arah terowongan. Mereka saling menguatkan, berjalan melewati tempat yang sangat sunyi itu. Sementara para tentara ini sudah bersiaga menunggu di depan terowongan itu, di mana mereka melihat dua sosok manusia sedang berjalan ke arah mereka. Bertanya-tanya mereka dari mana, sang personil berkata jika dia tak dapat melihat kedua sosok itu dengan jelas. Dan seketika terdengar perintah untuk menghabisi mereka. Saat akan menarik pelatuk itu, tiba-tiba terdengar suara seorang gadis kecil yang menyanyikan sebuah lagu. Sang tentara pun membatalkan untuk menembak, di mana nyanyian itu semakin jelas terdengar. Dan itu adalah suara gadis kecil yang bernyawa. Mereka pun segera berlarian ke dalam terowongan itu. Dan cerita pun berakhir guys. Terima kasih sudah menonton.